Alhamdulillah, seneng, pengen kalau niku gini Pak. Kita ini memang harus punya, kita ini kan bodoh nggih. Kula jenengan ini kan wong bodoh. Kita semua ini kan orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya santri-santri, tapi kok kemudian benar-benar kayak beliau, para masyayikh kita, para guru-guru kita, atau kayak Kiai Arifin, kayaknya masih sangat jauh. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya juga datang di tempat ini untuk acara yang sama, hataman kitab sing podo. Intinya apa? Intinya kula niku merasa dipameri Gus, kula masih yo tiang Purbalingga, tapi kula niku tiang istiqomah. Kenyataannya per 3 tahun atau 4 tahun beliau kemudian menghatamkan apa yang beliau baca, yakni kitab yang sangat luar biasa hebat dan berat, jenenge kitab Ihya Ulumuddin. Terbukti setiap 4 tahun saya datang ke sini gitu loh. Dulu yang datang ke sini itu bapak saya. Saya masih kecil, yang datang ke sini itu bapak saya. Biasanya dikawal oleh Simbah Kiai Abdurrahman Khudori. Iya Pak Kiai. Kalau melihat itu, maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min riwayati Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti alaikum zaman illa huwa asyarru mimma kana qabla. Kalau melihat dulu yang datang adalah orang tua saya, kemudian didampingi oleh Romo Kiai Abdurrahman Khudari Tegalrejo, dan kemudian hari ini yang datang saya, maka benarlah kata Rasulullah, tidak mungkin ada momentum, ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, pasti lebih buruk. Kualitas yang hataman Ihya malam hari ini dengan kualitas yang hataman Ihya kala itu, dulu Mbah Yehuda, sekarang saya, kan kiamat itu. Illa wa huwa asyarru mimma kana qablah, kata Rasulullah. Tidak mungkin ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Ala inilah uayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Ini bukan masalah ada tahun yang lebih istimewa dulu daripada sekarang. Ini bukan masalah jik penak zaman kuto, bukan. Bukan masalah dulu presidennya sebetulnya siapa atau sekarang siapa, tidak masalah itu. Walakin ulama'ukum wa fuha'ukum yadhabun. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Cuma masalahnya adalah para kiai-kiai satu persatu sudah meninggalkan kita semua. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu semua tidak mampu mencari pengganti yang setara, dan memang tidak akan pernah ada Kiai Abdurrahman Khudari lagi, itu tidak ada. Gak ada. Artinya apa? Bahwa ya nggih, nyata niki nasib awake dhewe. Kita ini berada di satu masa di mana yang mendampingi kita, al-atraf min bainina, itu tidak ada. Awalam yaru anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu semua tidak lihat tuh? Satu persatu al-atraf saya ambil untuk menghilangkan keberkahan dari bumi ini. Al-atraf itu siapa? Al-atraf, sampean coba lihat di tafsir-tafsir itu. Sampean mau lihat dimanapun tafsir itu, maknanya al-atraf ayil ashraf min ahlil ilmi wal fiqhi wal hilmi. Coba lihat itu, sampean bisa lihat dimanapun, bahwa para masyayikh, para kiai-kiai yang luar biasa hebat satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa itu ya hanya generasi-generasi nggak jelas kayak kita-kita ini. Makanya di hadis
Yang lain Rasulullah mengatakan yadhhabus salihun al-awwal fal awwal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'iyah. La yubalihimullahu ta'ala balagan, bahwa memang orang-orang baik, orang-orang salih di sisi Allah itu satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan kalau pengen tidak cepat diambil jangan salih-salih. Kira-kira aku dhewe yo gak patek ngerti. Tapi memang adat Allah Subhanahu wa taala selalu seperti itu, dan biasanya yang panjang umurnya adalah generasi Husalah. Husalah, generasi dedek katul. Tahu katul jenengan? Nah, generasi katul, generasi CT kalau kata bapak saya. Wedang, itu wedangnya sudah habis, yang tersisa tinggal CT. Kalau bahasa sini apa? Sama? Apa? Cibul. Oh, jigur. Oh ya, oke. Nah, itu generasi jigur-jigur itu adalah generasi-generasi yang insya Allah akan panjang usia, karena Allah nggak tertarik. Ya apa manfaatnya? Ada. Tazkirahnya ndak ada, pengingatnya ndak ada, karena wadul jahli mayyitun qabla mautihi yudhannu minal ahya, padahal wahuwa wadul jahli mayyitun wahuwa yamsi ala sara yudhannu minal ahya, padahal wahuwa adim. Karena orang bodoh kayak kita ini sebetulnya di mata agama itu hukumnya sudah mayit. Walaupun kita masih jalan-jalan ke pasar, yamsi ala sara, kita masih ke toko, kita masih ngopi, kita masih datengin undangan, kita masih bikin acara, bahkan kadang-kadang kita masih bikin gaduh. Tapi indah kacamata agama, kita ini semua adalah mayit. Yudhannu minal ahya, secara administratif kenegaraan kita harus menjadi beban negara. Tapi sebetulnya wahuwa adimu, sebetulnya semakin cepat kita tiada itu semakin baik. Sumbangsih kita tidak jelas, keberadaan kita manfaatnya apa nggak jelas, tapi beban untuk bangsa ini nyata. Apalagi sumbangsih kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tadi ketika Kiai Arifin bisi saya, ini adalah hataman saya yang ke-8, tersinggung saya. Orang ini mau pamer di hadapan saya. Artinya tersinggung yang bukan tersinggung yang saya marah, tapi tersinggung yang kamu itu masih sehat loh ya, kamu masih muda loh, kamu kok enggak kayak saya gitu loh. Saya sama enggak tahu guru Mbak Nabi tahu dawuh la hasada illa fisnaten rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Coba kita ini diminta untuk hasud, untuk iri, untuk pengen. Itu hanya ada di dua hal. Yang pertama, kita harus pengen kalau ada orang yang kebetulan diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu ia gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalnya untuk membantu orang lain, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk macam-macam, di semua jalan-jalan yang potensinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di semua jalur ibadah yang ada. Kita kan sama-sama tahu ya, al ibadah itu apa coba? Ibadah itu apa? Ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Sebuah nama yang mengelompokkan, yang mengumpulkan semua hal yang kira-kira disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini diminta, kita semua ini diminta oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pengen kalau ada orang sukses, orang yang kebetulan kaya, rezekinya lebih, kemudian rezeki itu dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang punya potensi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, nggak semua. Kadang-kadang orang itu salah paham, makanya ngaji ya, biar kamu ngerti bahwa tidak semua orang itu baiknya miskin.
Entah, ada beberapa orang di antara yang sangat ditekan oleh Rasulullah untuk kaya, itu adalah Amr bin As, sahabiyun jalil. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah dari awal sudah ngomong, moga-moga kamu sukses. Sukses itu bagaimana kanjeng Nabi? Islam saya selamat. Enggak, kamu harus kaya. Moga-moga nanti saya kasih kesempatan kamu untuk berperang di wilayah-wilayah yang kira-kira ghanimahnya, yang kira-kira jarahannya itu sangat luas, sangat besar. Nah, itu bisa kamu bawa itu. Oh enggak kanjeng Nabi, saya ini Islam hanya pengen membersamai jenengan. Oh tidak bisa. Ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Karena harta yang baik harus ada di tangan orang baik. Harta yang baik adalah harta yang dicari, diniatkan dengan cara yang benar dan baik, kemudian harus berada di tangan orang baik. Karena tidak semua harta yang dicari dengan benar itu berada di tangan orang baik. Ayo coba, barang halal tapi dicekel wong bakhil, ada manfaatnya enggak tuh? Barang baik, barang apik, halal tapi di tangan orang yang super pelit, terus apa manfaatnya? Padahal lagi-lagi orang pelit bukan minas sholihin, artinya orang pelit usianya panjang juga. Kita harapkan kematiannya, kenyataannya dia terus hidup, bahkan kena COVID saja lolos dia. Masalah enggak tuh? Masalah. Padahal la yadkhulul jannah bakhilu wala khib. Orang yang paling sulit masuk surga adalah orang pelit, kemudian suka bohong, suka nipu-nipu, suka bikin-bikin. Padahal biasanya orang pelit itu watak gabungannya bohong. Berapa banyak di antara kita kalau lagi pengen memamerkan sesuatu, dia terdepan. Ini tanah, ini punya saya, ini sudah saya beli semua ini. Wah itu mobil yang baru itu punya saya itu. Tapi ketika ada saudaranya, tetangganya, atau bahkan orang tuanya kemudian ke rumahnya minta uluran tangannya, minta bantuannya, kemudian dia ngomong, aduh saya tanggung jawabnya banyak ini, aduh hutang saya masih banyak ini. Yang tadi malam dia cerita semua lahan di sekitarnya sudah ia beli, besok paginya tahu-tahu dia ngomong hutangnya banyak. Wah, orang model kayak gini biasanya umurnya juga banyak. Untuk mencoba kita semua, untuk kemudian menguji kita semua. Maka sudah tahu kan dengan bagaimana cara supaya awet umurnya? Jangan solih-solih, syukur-syukur jenengan pelit. Mungkin panjenengan tidak masuk surga, tapi bahasanya pakai lan, layadkhula fi'il mudhari' kemasukan lan. Itu sangat sulit sudah. Layasila misalnya begitu, wah tidak mungkin hadir itu. Orang-orang kayak begitu mungkin sulit masuk surga, tapi dia biasanya usianya panjang. Kalau ada yang sifatnya kayak begitu, boleh maju tidak apa-apa untuk kasih contoh. Itu yang pertama. Kita harus pengen kalau ada orang sukses kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Kita harus punya satu kemauan, satu keinginan, saya harus kayak itu. Yang kedua adalah rajulin atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang kebetulan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perilakunya ilmiah dan juga dia siap untuk mengajarkan apa yang ia ketahui. Hikmah. Sama ngerti hikmah apa enggak? Coba itu lihat di Jalalain itu. Al-hikmah coba kalau di Jalalain al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu seingat saya kalau di Jalalain itu adalah magana minal ahkam. Orang yang mengerti hukum-hukum itu namanya al-hakim. Magana minal ahkam. Hukum-hukum agama ia kuasai itu namanya al-hakim. Ya banyak maknanya hikmah itu banyak. Kalau Imam Syafi'i lebih mudah. Pokok sunanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya al-hikmah. Kata Imam Syafi'i, pokok semua perilaku Rasulullah itu semuanya adalah hikmah. Kalau mungkin mufassir yang lain
Al-Imam Mujahid bin Jabbar misalnya, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa hikmah itu ma'rifatud dini wal fiqh, kemudian wal ittiba lahu. Hikmah itu kapan orang ngerti atau pantas disebut orang ini memiliki hikmah? Ketika dia mengerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bisa mengamalkan apa yang ia ketahui. Itu berarti dzu hikmatin, sahibul hikmah. Cuma permasalahannya saya nggak ngerti kenapa pada akhirnya hikmah itu di Nusantara ini kemudian dimaknai dukun. Nah itu belum ketemu saya kitabnya. Nih, menika ahli hikmah maknane hati-hati sesuk udan. Lah mesti pancen musim udan, itu biasanya apa? Normal. Biasa. Jenengan itu jangan mudah. Jenengan kalau ngaji hikam, jenengan kalau ngaji ihya, jenengan akan mengerti bahwa ternyata tidak ada yang istimewa model apapun kecuali al-khasyah, kecuali at-taqwa. Tidak ada. Jenengan melihat orang bisa terbang itu ya biasa saja. Tah, hebatnya terbang itu apa? Saya ini punya burung namanya sogo ontong. Oh iya, kalau di sini apa namanya? Burungnya itu kecil biasanya burungnya kecil, bawahnya kuning begitu, ada lapisan biru di atasnya. Itu kalau belum jadi biasanya harganya ya mungkin 40-60 ribu, lumayan ya 100 ribu sampai 200 ribu. Kalau memang sudah sangat jadi bisa nyampe 1 juta dan lain sebagainya. Tapi itu burung yang istimewa, terbangnya sangat lincah. Artinya kalau kamu menganggap orang itu wali hanya karena terbang, mohon maaf, uang 200 ribu sudah cukup untuk membeli sesuatu yang bisa terbang. Dan itu tidak ada istimewanya, biasa-biasa saja. Di pasar banyak. Kalau kemudian dia bisa berjalan di atas air, atau bahkan dia bisa menyelam di bawah air sekian jam, sekian hari, mohon maaf, ikan wader yang nggak ada harganya itu juga sudah harian nggak pulang-pulang itu. Artinya tidak ada istimewa-istimewanya sama sekali, biasa. Makanya kalau menurut kitab hikam, karomah yang modelnya kayak begitu, kemuliaan seseorang karena mencoba dekat dengan Allah Ta'ala, karena dengan menampilkan hal-hal seperti itu, misalnya dia pengen jalan-jalan kemana, mohon maaf, itu kalau kata hikam itu ibarat anak-anak bayi, anak-anak kecil yang oleh Tuhan dikasih mainan supaya tenang. Ibarat anak kecil yang sedang merengek, kemudian dia dikasih empeng di sampingnya supaya tenang. Karena wali sesungguhnya enggak gitu, wali sesungguhnya mesti fil istiqamah, fil ilmiyah, fil ibadah wal ubudiyah. Selalu seperti itu, dan biasa-biasa saja. Wah ini luar biasa Gus, kok bisa? Kemarin ada pencuri masuk rumahnya, dia dipukul, dia ditembak, enggak apa-apa, biasa saja. Wong Kanjeng Nabi sebagai orang yang kita yakini paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebentur tameng saja pecah tuh giginya. Kamu itu umatnya siapa kok tahu-tahu ditembak enggak apa-apa? Jangan-jangan ada iblis yang ada di sana, yang semuanya serba mampu, semuanya serba bisa. Kanjeng Nabi enggak gitu. Kanjeng Nabi waktunya lapar ya kelihatan lapar. Ini wali betul Gus, 8 tahun enggak makan, ngapain? Tugas kita jadi manusia itu makan. Kamu pengen jadi malaikat, ngapain? Apa sekarang sudah jadi malaikat, mulai mencatat amalnya orang lain? Sudahlah, biasa-biasa saja, yang penting ilmiah, amaliyah, ilmiah. Sudah gitu saja, kita tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu repot-repot. Karena pada ujungnya, ya buat apa kita? Makanya, kalau mau benar-benar merasa merasa terpukul kalau kali bagi arifin
sudah sepuh, kemudian jenengan kita tunggu-tunggu acara ini Gus, karena saya segera mulai ngaji lagi, tambah pegel aku. Wah hebat tenan. Muga-muga awake dhewe kabeh iso nerokno. Moga-moga kita pelan-pelan kita bisa menirukan itu semua. Nggih, memang kiai ngoten niku. Kiai ngoten niku. Bapak kula niku kemarin itu nembe kita tanya. Abah mulai alit hataman kitab Bukhari niku pun peng pinten. Ternyata Bapak itu sudah 40 kali lebih hataman Bukhari. Padahal saya kemarin baru saja sombong dengan hatam sekitar 9 kali selama saya ngaji itu loh. Ternyata bapakku pengen 40 kok jatuh ya. Lama soalku. Wis gak situ, pengen sombong diri gak oleh. Masya Allah, ya Allah. Dan yang paling membanggakan berikutnya menurut saya dari Kiai Arifin, yang ini penting untuk para santri ikuti. Ini kan sudah malam ya, kalau betul perlu ngomong nopo-nopo, saya hanya akan ngomong bahwa kiaimu ini benar-benar kiai betul. Karena mulai awal beliau hanya ngomongkan ngaji, yang kedua tidak ada yang membuat beliau bahagia kecuali satu hal, tempat ini sudah pernah didatangi oleh para guru-gurunya. Tidak ada kebanggaan beliau akan keberadaan pondok ini, tidak ada kebanggaan beliau akan adanya santri-santri yang ada di sini. Tidak ada kebanggaan apapun yang beliau ceritakan selama saya duduk tadi, kecuali kebanggaan guru-gurunya pernah hadir di tempat ini. Ayo Pak, santri Pak. Mental santri model kayak begini loh. Itu yang kemudian sering disebut oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi summa khaba. Saya tidak pernah melihat ada orang yang selalu terhubung dengan gurunya kemudian dia akan kesulitan menjalani hidup ini, kemudian hidupnya tidak berkah. Gak ada. Mungkin orang hari ini akan bertanya-tanya, apa itu pengkultusan, wah itu apa, penyembahan, manusia kok pengen disembah, terserah. Tapi ulama-ulama kita memberikan contoh seperti itu, dan pada akhirnya beliau-beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan, beliau-beliau mencapai apa yang beliau capai, termasuk apa yang kita lihat hari ini dengan Romo Kiai Arifin. Dari awal beliau hanya bercerita seperti itu. Insya Allah berkali-kali dulu beliau sering cerita, saya ini tidak pernah ngaji di pondok, saya ini hanya di pondok itu hanya khidmah, ngopeni wedhus lah, kae lah. Tapi loh, jangan lupa ma ba'asallahu nabiyan illa wa qatra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berkesempatan mengembala kambing. Enggak ada. Li'anna fil ghanam barakatan wa tuma'ninatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah tenan wedhus iku. Makane zaman mondok ngopeni wedhus, mulai ngopeni santri. Nggih, luar biasa, memang luar biasa. Makanya insyaallah top tenan. Mbah Arif ini top tenan. Kalau ket wau niku terkagum-kagum kula. Tapi ndelok anake kok gak ono sing ngono ya. Delalah. Tapi yo gak apa-apa, biasa ngoten niku. Wong kula mon nggih anake bapak kula mboten kaya bapak kula. Dadi kula ndelok anak-anak Ki Arifin nggih kagem ya wajar, biasa. Makanya saya minta kepada semua putra-putra para kiai, ya tidak hanya Ki Arifin saja, yang pokoknya sing rawuh kene sing ngrasa nek bapake rada kiai, wiling-wilingan lah. Awakmu iku al ilmu iku yarfa'u buyutan la imada laha, tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Bahwa bikin pondok ini sulit. Bikin pondok ini rumit, bikin pondok ini penuh dengan riyadhah, penuh dengan tirakah, penuh dengan hal-hal berat. Tapi mempertahankan pondok ini jauh lebih sulit, jauh lebih sulit. Memastikan pondok ini berkelanjutan jauh lebih penting dan jauh lebih berat daripada membangunnya. Walaupun membangunnya jelas sangat-sangat sulit. Bayangkan perjuangan. Makanya jangan ada anak Kiai Arifin yang kemudian merasa dia adalah sesuatu atau dia adalah siapa begitu. Tolol.
Bandingkan saja Ki Arifin dulu ke sini, itu anaknya siapa? Dan siapa yang melihat beliau ketika beliau pulang ngaji, pulang mondok? Tidak ada. Beliau mengangkat marwahnya, mengangkat harga dirinya dengan keilmuan dan pengabdian, keyakinan, keberkahan para gurunya sendirian. Sedangkan kamu sebagai putranya, kamu ini datang dari pondok sudah dianggap sesuatu oleh santri-santrimu yang kebetulan lebih bodoh, begitu saja. Artinya kamu sendiri masih bodoh, tapi kebetulan santrimu menganggap kamu adalah sesuatu karena kamu adalah putra kiainya. Makanya wal jahlu yahdimu baidal izzi wasyarafi. Ketololanmu hanya akan membuat semua yang dibangun secara luar biasa ini oleh orang tuamu akan hancur begitu saja, lebur begitu saja. Maka teruslah meningkatkan kun mustafidan kulla yaumi ziyadata minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jangan pernah kemudian kalian semua selesai akan sebuah keilmuan, akan sebuah istifadah, terus ngaji, terus mutalaah, terus memperbaiki diri, terus mulai muhasabah, pada akhirnya kata Kiai Said Agil Siraj berakhir mu'atabah. Setelah kita mampu muhasabah, kita akan mengerti bahwa semua kegagalan akan semua hal yang ingin kita capai itu karena kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Kita tidak mudah untuk kemudian menyalahkan siapapun, tapi kita sangat mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Kita tidak mudah merasa terganggu oleh siapapun, tapi kita mudah sadar bahwa kita memang masih selemah itu.